Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya, ya. Dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Saya punya 2 analisis. Yang pertama, utusan itu adalah orang-orang dalam tubuh PDIP sendiri. Jadi itulah salah satu dari itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi. Nggak usah lagi drama apapun kalian bilang ya, masyarakat nggak akan pernah percaya lagi ya. Apapun yang mau disampaikan Deddy Sitorus ya, masyarakat udah ogah ya untuk percaya lagi. Masyarakat udah kehilangan simpati sama kalian. Gitu loh. Coba alasannya. Dalam sebuah rapat konsolidasi internal Partai PDIP, Deddy Sitorus menyatakan bahwasanya ternyata selain daripada Hasto ada 9 orang kader PDIP yang menjadi sasaran KPK. Dikit kali itu. Nggak lebih. Ada namamu di dalam. Kalau nggak ada namamu ngapain kau panik? Siapakah yang dimaksud Deddy Sitorus dengan utusan yang datang ke PDIP dan meminta 2 hal, yaitu agar Hasto Kristianto segera mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP dan fokus pada urusan untuk melakukan pembelaan hukum yang dilakukan dirinya dengan tim kuasa hukumnya, dan meminta agar Jokowi tidak dipecat dari keanggotaannya dalam tubuh PDIP. Saya punya 2 analisis. Panik nih Aduh, orang ini jujur aja lah, aku bilang enggak aja. Aduh, tapi ngomong-ngomong betulnya informasinya itu pun betul. A1-nya itu pun A1. Siapa yang bilang? Deddy Sitorus. Karena A1 versinya PDIP sama A1-nya versi kita itu beda. Kalau versi kita A1-nya berdasarkan fakta, kalau mereka A1-nya berdasarkan perasaan. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu dari itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang, dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Bahwa ini PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun fraksi, akan bersama-sama melawan kesenangan. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya, ya. Saya punya 2 analisis. Yang pertama, utusan itu adalah orang-orang dalam tubuh PDIP sendiri yang dikenal sebagai faksi Puan Maharani, yang memang selama ini memiliki pendekatan politik yang jauh lebih cair dan ingin merapat pada pemerintahan Prabowo Subianto dan sebelumnya pada pemerintahan Joko Widodo. Mereka punya target bahwa dengan mendekat pada pemerintahan siapapun, dulu Jokowi dan sekarang Prabowo Subianto,
maka PDIP tetap akan menjadi pelaku dalam gerak pembangunan yang terjadi di tanah air kita. Ya, ada satu orang ya yang berwenang mengatakan bahwasanya ya pada tanggal 14 Desember 2024 ya ada menyampaikan ada 2 poin. Yang pertama, Hasto harus mundur. Yang kedua, jangan pecat Jokowi. Sekarang begini, bulan Desember, Januari, Februari, Maret, udah 3 bulan. Kenapa baru sekarang kau bilang? Kok baru sekarang kau bilang, bro? Kok nggak dari kemarin? Hasto udah masuk. Kenapa waktu Hasto belum masuk, belum ada berita itu? Siapa yang briefing kau untuk berbohong? Namun ada juga jawaban yang kedua, bahwa utusan yang dimaksud oleh Deddy Sitorus ini adalah orang-orang yang memang punya kedekatan dengan Jokowi, dan orang ini juga sekaligus punya modal sosial dekat dengan PDIP. Orang ini adalah orang yang menyayangkan kalau Jokowi misalnya adalah orang yang kemudian diperlakukan secara tidak terhormat dan keluar dari PDIP. Karena Jokowi harus dianggap sebagai salah satu faktor penting apabila PDIP ingin beruntung dan sukses dalam perjalanan politiknya ke depan. Ya. Menjelang Kongres PDIP pada pertengahan tahun ini, dan harapannya agar PDIP sukses menjelang dan persiapan-persiapan menuju pada kontestasi pemilihan umum pada 2029 mendatang. Inilah 2 catatan saya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Deddy Sitorus ini membuka dan mengangkat kembali isu yang penting sekali, bahwa kekuatan politik Indonesia ke depan itu dipastikan adalah ada pada partai-partai politik yang sehat, dan salah satu tanda dari sehatnya partai politik itu adalah semua proses politik yang ada di dalam sebuah partai politik itu memang politik yang dibangun dalam ketaatan pada hukum yang berlaku, tetapi sekaligus juga apa yang dianggap sebagai tanda sehatnya partai politik. Tidak ada anggota yang secara serampangan dipecat begitu saja lalu dianggap sebagai aktor bermasalah. Mengapa? Karena untuk mencapai level seorang pemimpin yang adalah presiden, maka kita menaruh hormat pada Megawati, kita juga menaruh hormat pada Jokowi yang adalah putra dan putri terbaik PDIP, dan karena itu PDIP harus melihat bahwa Jokowi tetap adalah bagian dari PDIP. Betul. Dan modal sosial PDIP untuk sukses ke depan sebagai partai yang sehat dan partai yang akan sukses dalam konstelasi politik tanah air hari ini dan ke depan. Kembali ke Hasto. Sandiwara apa lagi nih? Drama apa lagi, bro? Aduh. Satu-satu dulu kita bahas ya. Mereka katakan supaya Hasto mundur. Sekarang begini ya. Kenapa? Apa urusannya? Apa urusannya kalau bicara tentang kekuasaan? Waktu itu Bapak Jokowi, waktu itu Mulyono kalian bilang, waktu itu dinasti kalian bilang, apa urusannya? Mau si Hasto jadi sekjen atau nggak jadi sekjen, ora urus. Ya, nggak ada masalah, nggak ada urusan, kan begitu. Sekarang ya, yang jadi masalah Hasto itu jadi sekjen atau enggak, itu sama-sama orang partai kalian. Bentar lagi Kongres. Aku tahu siapa yang ribut. Dan aku tahu siapa yang menginginkan si Hasto ini supaya tidak lagi berkiprah di PDIP. Kan begitu ya. Jadi jangan salahkan Jokowi. Hasto di penjara, salahkan Jokowi. Hasto mundur, salahkan Jokowi. Sekarang kan begini, ku tanya dulu sama kau ya Hasto supaya mundur ya.
Hasto supaya mundur sampai sekarang kan nggak terlaksana. Ada udah mundur supaya si Hasto dari sekjen. Itu yang pertama. Baru yang kedua katanya jangan pecat Jokowi. Urusannya opo? Nek sampean mau kepengen mencat Jokowi, mau mempertahankan Jokowi, ora urus. Nah kalau misalnya Jokowi keluar daripada PDIP, nah itu berita bagus. Bagi kami itu Bapak Jokowi itu kalau misalnya sudah keluar dari PDIP, ya hidupnya bebas, tanpa tekanan, tanpa intervensi, orang bebas. Nah sekarang si hancur-hancuran bukan Bapak Jokowi, nah sampean partaimu dewe, sing nyungsep partaimu dewe. Nek hancur-hancuran partaimu dewe, ojo nyalake wong lho. Wasem gue. Ya, sampean yang bikin gara-gara yang disalahin Pak Jokowi. Kiri. Ya kono iko yang ngono tuh mentale kiri. Itu kan kiri opo yo? Opo tuh kiri? Anak anjing sing cilik kuwi. Iku jenenge kiri. Yang kiri kalau misalnya kejepit, pasti dia menangis. Merasa terjepit. Tolonglah kalian itu partai besar, ya katanya banteng, tapi kok mentalnya mental kiri. Ya, apa-apa ribut. Ada masalah ini ribut. Ada masalah itu ribut. Banyakan ributnya daripada menyelesaikan masalahnya. Ingat ya, semakin ribut bukan semakin memperkecil masalah. Masalah itu bukan untuk diributkan, diselesaikan. Aduh ya. Maaf ya, karo dulurku yang ada di Jawa Tengah, saya pinjem kata-kata kiri itu, maksudnya supaya mereka paham, ngono lho ya. Masa katanya partai banteng, tapi mentalnya mental cemen. Kalau banteng itu nggak pernah ribut. Banteng mana ada banteng suaranya. Nggak ada, banteng nggak pernah bersuara. Begitu ada masalah cepat tanggap dia. Kalau nggak lari seruduk. Itu dia banteng. Kalau dulu kok bisa kalian, sekarang kok enggak? Sebenarnya lah mau dibilang serba salah orang ini. Saingannya burung Garuda. Itu makanya, aduh, sudahlah ya. Jadi sekarang begini, ya, nggak usah lagi drama apapun kalian bilang, ya, masyarakat nggak akan pernah percaya lagi, ya. Apapun yang mau disampaikan Deddy Sitorus, ya, masyarakat udah ogah, ya, untuk percaya lagi. Masyarakat udah kehilangan simpati sama kalian, gitu loh. Coba alasannya.